Pusdip Talk, let's talk. Pusdip Talk, let's talk. Hai, selamat siang. Hari ini kita kedatangan bintang tamu dari mana ya Kak ya? Dari mana ya? Bingung juga nih. Dari rumah. Dari rumah, benar banget sih sebenarnya. Nah, bintang tamu kali ini kita akan membahas tentang Tuesday English Class. Nah, buat Pusdip yang sudah pernah join atau mungkin yang belum join, nih kepoin nih tentang TEC atau Tuesday English Class. Nyapa dulu kali ya. Di sini ada Mbak Salma. Hai. Dan di sini juga ada Mbak siapa Mbak? Mbak Shirley. Hai. Nah, narasumber kita ini yang biasanya membawakan TEC. Mungkin boleh diceritakan sedikit TEC itu apa? Oke, jadi TSC. TSC itu singkatan, Kak. Boleh lebih deket lagi mic-nya. Oke, sorry. Segini? Oke. Jadi TSC itu apa sih gitu? TSC itu sebenarnya singkatan dari Tuesday English Class yang merupakan program yang diadakan oleh UPT Perpustakaan dan Unipres. Jadi program ini tuh program bulanan, mingguan yang berlangsung untuk menyediakan tempat bagi pemustaka untuk belajar bahasa Inggris gitu, terutama di bagian speakingnya gitu. Berarti tujuan utamanya adalah ngajarin atau lebih ke menyediakan tempat. menyediakan Tempat untuk pemustaka yang mau belajar bahasa Inggris, speaking gitu kan. Jadi, ini ada tempatnya, kita sama-sama belajar gitu. Kalau biasanya itu narasumbernya atau tentornya dari TEC sendiri tuh siapa? Mbak Sherry mungkin boleh Mbak kita ngobrol Mungkin untuk narasumber. Bentar, maaf ya, dia emang jarang di depan kamera jadi kayak gini. Oke, mungkin untuk narasumbernya, mungkin itu kita tuh kadang melihat dari mahasiswa malah. Jadi mahasiswa itu kita lihat bagaimana dia di kelas. Oh ternyata dia ini pintar, dia ini speakingnya tuh kok lancar. Nah ini kita deketin nih, kita TP-TP dulu. Oke. Tunggu, mungkin ada yang nggak ngerti TP-TP loh. apa itu TP-TP? Itu kayak tebar pesona kita. Tebar pesona. Iya, istilahnya kayak ya PDKT gitulah ya. Nah, kita deketin nih dianya, nanyain, "Oh iya, kok bisa sih selancar ini speakingnya?" Terus kita langsung to the point kadang. Mau nggak kita aja untuk jadi narasumber TEC gitu. Betul. Nah, teman-teman ini malah banyak yang mau gitu. Sebetulnya konsep utama dari TEC itu sendiri bagaimana sih? Konsep utamanya sebenarnya adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu sebagai tempat untuk belajar bahasa Inggris, terutama di speakingnya. Jadi kegiatan apapun itu, mau ada kayak dari narasumber ataupun kita nanti ada conversation dan lain-lain, yang penting basicnya itu adalah latihan speaking bahasa Inggris gitu. Oh gitu. Untuk materinya sendiri? Oke, kalau materinya sendiri sejauh ini udah macam-macam ya, Ser ya? Kita udah macam-macam juga materinya. Apa aja tuh? Kayak conversation, terus kita ada role play nih. Role play itu kayak misalnya kita berperan menjadi apa, misalnya kita berperan menjadi guru dan lain Jadi sebagainya. pilot Pilot gitu. Terus kita juga ada sharing itu kayak prestasi gitu dari teman-teman yang berkaitan dengan bahasa Inggris juga sih gitu. Dan kadang tuh teman-teman jadi seneng karena dia jadi tahu kayak info-info beasiswa dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin materinya bisa beda-beda tuh karena tentornya pun juga Iya beda-beda ya. betul, tentornya beda-beda dan metodenya juga beda-beda gitu. Metodenya ada apa aja sih? Metodenya sejauh yang udah pernah kami lakukan itu ada conversation, terus ada pemaparan materi, ada forum group discussion, role play yang tadi juga udah disebutkan sama Kak Shirley, terus apa lagi ya, Sar? Silent reading sama sharing gitu, storytelling, dan masih banyak lagi. Masih banyak baca lagi. buku juga kita ada ya, Mbak ya. Pernah tuh terakhir tuh. Nah, kalau mau jadi kalau tadi kan kitanya yang tahu nih mahasiswanya tuh ternyata speaking English-nya bagus. Kalau
mereka mau sendiri atau dalam arti mahasiswanya atau mungkin Civitas Akademika boleh nggak nih jadi tentor? Boleh Boleh banget. Ya, Sar. banget. Boleh ya. banget. Nah, kalau mungkin Civitas Akademika atau mungkin pengen jadi tentor di TSC gitu bisa? Bisa banget. Itu gimana caranya? Sejauh ini mereka masih suka rela, jadi inisiatif menghubungi kita gitu. Mungkin nanti bisa buka informasi kayak pengumuman gitu mungkin kan, kayak siapa nih yang mau jadi tentor gitu. Jadi kita terbuka banget. Terbuka banget. Iya, terbuka banget. Tapi kalau dari yang sudah ini antusiasme dari teman-teman yang sudah pernah join ya, itu katanya gimana? Berarti yang sebagai peserta ya? Iya, sebagai peserta. Oke. Ini alhamdulillahnya antusiasnya bagus ya, Sar ya. Alhamdulillah. Temen-temen pada, Kak, ayo minggu depan ada lagi dong gitu-gitu. Pasti setiap kalau misalnya udah mau selesai nih di hari itu, terus kayak, Kak, besok ada lagi ya, atau enggak terakhir tuh waktu mau liburan akhir tahun kemarin, Kak, liburan ada nggak gitu kan. Terus kayak, Kak, kadang ada yang nge-DM juga nanya-nanya, Kak, kok TEC nggak ada gitu-gitu. Jadi alhamdulillahnya antusiasme dari teman-teman ini baik gitu. Mereka ternyata senang mengikuti kegiatan ini gitu. Berarti aku menangkapnya sih jadi banyak sekali ya mahasiswa yang tertarik dan pengen join dari TSC ini ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau tadi kan dari dalam ya, dari mahasiswa kita sendiri. Betul. Pernah nggak ada dari luar negeri gitu narasumbernya? Pernah. Waktu itu kita sempat ada 2 kali ya, Sar. 2 kali. Ada dari Uzbekistan namanya Nigina. Itu yang pertama kali banget Nigina ini jadi narasumber kita. Iya, benar. Terus ada juga dari Polandia namanya Mihalina. Ya, sejauh itu baru 2 ini sih gitu. Baru 2 ini. Iya. Tapi kayaknya karena antusiasnya gede juga, bisa jadi nih ya dari mana-mana lagi ya. ya. Iya, bisa banget. Dan ditambah ini loh, kan kalau di Undip ini sering ada Mbak Shirley ya, biasanya tuh yang banyak bule-bule ke perpus, program apa tuh namanya, pertukaran pelajar. Oh iya, exchange. Student exchange itu ya kan, jadi kesempatan bagus betul. buat kita untuk mencari narasumber yang langsung dari luar negeri. Iya, langsung gitu. Ininya langsung dari negaranya gitu. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol tentang TSC ini, pasti juga ada pendaftarannya dong ya. Kalau pendaftarannya sendiri bagaimana? Mungkin kalau pendaftaran kita akan share melalui Instagram, kemudian melalui Twitter dan media sosial kami, dan kami juga akan melakukan sharing link itu melalui grup WhatsApp. Grup WhatsApp-nya itu tuh yang Klinik TA dan Tuesday English Class itu jadi satu grup gitu. Oh, ada grup WhatsApp ya ada. Untuk kegiatan UPT Perpustakaan yang tentang TSC dan juga Klinik TA. Iya, jadi mau nambahin dikit tentang pendaftarannya. Jadi biasanya TEC ini diadakan dalam sebulan itu minimal 2 kali ya. 2 kali dan setiap sesinya itu kita selalu buka pendaftaran terus gitu. Jadi misalnya untuk minggu ini ada pendaftaran, untuk minggu depan ada lagi pendaftarannya gitu. Dan ya seperti yang tadi Kak Shirley jelasin, di-share seluas mungkin melalui media sosial dan juga grup WhatsApp yang kita punya gitu. Oke, ini buat Pusdip yang ingin join itu kayaknya bisa banget ya, langsung aja ke sosial media kita untuk ngisi form. Iya, formulir tadi. Pantengin terus. Pastilah kalau udah nonton YouTube kita pasti juga udah nge-follow sosial media kita kan pastinya. Alah. Kayak maksa dikit ya. Tapi memang bener kan kita semuanya ada di sosial media yang sudah posting. Nah, kalau tantangan terbesar saat mengisi TSC, mungkin Mbak Shirley boleh cerita. Iya, apa nih Kak? Aduh, kalau tantangan tuh pasti setiap kegiatan kita mesti ada tantangannya ya. Kalau tantangan dalam TEC itu mungkin lebih ke gimana kita cari topiknya dan gimana kita mengemasnya itu, metode yang kita harus berikan itu tuh seperti apa, yang misalnya kayak cocok untuk teman-teman gitu dan nggak boring, yang terutama itu nggak boring dan tidak lama. Maksudnya tidak lama itu tuh nggak sampai bikin mereka kayak agak mengeluh kok lama ya gitu. Iya, karena kan
keaktifan otak kita untuk menyerap ilmu kan nggak lama Iya, sebenarnya. betul. Itu bagus tuh. Nah, aku malah jadi kalau tadi kan sudah cerita tentang metodenya apa aja, tapi boleh dong diceritakan lagi dalam arti yang lebih detail lagi ya. Soalnya kan saya kebetulan jaga tuh di lantai 3. TSC-nya di lantai 4. Tuh kedengeran tuh. Waduh, yang itu ya. Nyanyi-nyanyi. Nah, mungkin yang belum join kan biar ada gambaran. Oh, waktu itu pernah nyanyi-nyanyi. Pernah. Tadi saya tertarik tuh yang role play, itu maksudnya gimana sih permainannya? Oke, jadi mungkin dari yang tadi dulu nyanyi-nyanyi Nyanyi-nyanyi. apa ini gitu kan. Iya. Jadi waktu itu sempat beberapa kali sesi di TEC itu kita ada namanya karaoke time. Itu diadakan di awal. Di Jadi awal. kita setelah introduction kayak welcoming pesertanya, terus kita ada karaoke gitu. Ice breaking. Iya, nah itu sebagai kayak apa ya, pemanasan, ice breaking biar aduh lemes nih, biar nggak aduh deg-degan kan, mungkin orang yang apalagi yang baru pertama kali ikut itu pasti deg-degan banget karena aduh ini aku harus bahasa Inggris nih gitu, pasti kan apa ya, agak tegang gitu kan. Nah, ini supaya relax, supaya ya kita keluarin lah semua dari karaoke time itu gitu. Tapi sebetulnya TSC sendiri apakah full bahasa Inggris mungkin? Oh enggak Enggak. Enggak tuh berarti gimana? Kalau di dalam kita ngomongnya bahasa apa aja tuh? Jadi kalau misalnya perkenalan, pembukaan itu pasti kita introducing dengan bahasa Inggris. Kemudian nanti tergantung dari materi yang ada di hari itu gitu. Misalnya nyambung ya ke role play. Role play-nya waktu itu kita pernah ada election, pernah juga tentang yang di pesawat itu Pilot. ya, pilot. Jadi kayak tentang penerbangan gitu. Nah, role play ini nanti kita bermain peran. Oh, Bermain aku peran. mulai nangkep nih. Iya ya, Terus, bermain terus. peran. Jadi kita udah bagi nih peran apa aja. Misalnya yang terakhir itu kita di pilot ya, Pilot. di penerbangan kita bagi perannya, ada pilot, ada pramugari, ada sebagai apa penumpangnya gitu Penumpang ya. passengernya. Ada passengernya gitu. Boardingnya kita juga sampai ada ya Mbak ya? Iya, sampai ada apa sih petugas boardingnya boardingnya itu. gitu. Dan itu seru sih, kayak mereka kan pasti nggak expect kalau bakal aku jadi pilot atau saya jadi petugas atau apa gitu kan. Nah, setelah itu dibagi perannya, di situ juga kita udah cantumkan tugas-tugas apa aja yang harus dilakukan untuk masing-masing peran. Jadi apa ya, istilahnya mereka nggak clueless lah gitu waktu mau main peran nih, kayak ini jadi pilot harus ngapain ya, nggak kayak gitu. Kita ada tesnya, terus kita juga bener-bener apa ya, dibentuk Kayak pilot. kayak di pesawat gitu. Snacknya pun ada. Ada soundnya gitu-gitu. Ada apa tuh yang oksigen itu, terus beltnya juga. Oh enggak sih. Itu lebih ke imajinasi kita. Imajinasi. Oh, itu udah pakai. Tapi ada ya peragaan itu Ada, ya. Ada gitu. Nah, terus apakah full bahasa Inggris? Enggak gitu, karena ya intinya di TEC ini kita mau sama-sama belajar bahasa Inggris, dan jangan malu, jangan takut dijudge gitu-gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya belum tahu, Kak, Bahasa Inggris kosa- ini apa eh, nih ya? dan ada kok yang kayak gitu, misal kayak lagi ngobrol, lagi ngomong bahasa Inggris, terus ada satu kosakata yang dia nggak tahu, terus dia tanya ke teman-temannya, terus dibantu jawab juga gitu. Jadi kayak nggak full bahasa Inggris dan nggak masalah, karena yang penting belajar gitu. Karena judulnya aja ada Tuesday English Class yang Betul. juga wadah sebagai kita tempat belajar gitu Iya ya. gitu. Nah, betul, kalau betul. yang silent reading, silent reading, Kak Sally mau jelasin? Mungkin yang silent reading itu yang kita baca Iya, buku baca itu ya? yang terakhir itu. Itu lebih kayak ke kita bawa buku masing-masing. Jadi kita sebelum Hari H, hari H itu kita juga memberitahu jangan lupa ya bawa buku gitu. buku favorit gitu. Bukunya itu tuh nggak harus Inggris, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Betul, Pokoknya buku betul. apa saja. Kita tidak tergantung pada genre atau apa, terserah sebebas-bebasnya itu. Iya. Disuruh bawa, habis itu kita baca nih, kita waktuin tuh 20 menit kemarin. 20 menit ya? Iya. Nah yaudah kita di situ fokus baca, termasuk kita Iya, berdua kita juga baca. Kita juga Kita baca. ikut ini karena kita memang pengen ikut. Silent reading benar-benar full 20 menit baca. Terus setelah itu ada sesi sharingnya. Jadi masing-masing
kita persilahkan untuk apa sih yang habis kalian baca gitu, atau kenapa kalian suka buku ini gitu, kenapa bawa buku ini gitu. Presentasi kayak gitu. Iya betul. Ini programnya sudah pasti sebulan 2 kali kah? Iya, kita memang sangat mengusahakan per bulan gitu kita harus ada TEC gitu. Minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Dan yang bikin saya wah gitu tuh karena teman-teman yang ikut TEC tuh ternyata tuh pada kayak inisiatif pengen berteman juga gitu loh Mbak. Nah, Dan betul. mereka tuh malah jadi kayak bestie di situ. Jadi mutualan gitu. Mutualan Instagram juga. Terus kayak jadi pada sering main bareng karena kita kan juga itu ya mutualan sama teman-teman ya. Kita ngeliatin snapgramnya, wih jadi temen nih sekarang gitu. Dan itu yang bikin kayak ngerasa TEC itu ternyata bermanfaat juga untuk interaksi sosialnya mereka gitu. Nice, jadi ini ya punya melebarkan sayap bersosialisasinya. Apalagi kan itu kan dari fakultas beda-beda nih, jalin relasi yang teman-teman itu nggak ikut organisasi kayak BEM atau HM gitu, mereka bisa kesini gitu ketemu teman-teman yang lain, jadi tahu nih karakternya tuh gimana di sana, itu tuh fakultas mereka tuh ngapain aja, itu kan bisa saling sharing gitu. Ada nggak sih harapan kedepannya, mungkin cita-cita dari nih berarti apa bilangnya, kalau dibilang narasumber atau tentor kali ya? Kita lebih bukan tentor ya, mungkin fasilitator ya. Fasilitator. Harapan para fasilitator ini tentang TEC. Oke, mungkin dari saya dulu ya Kak Iya, ya. silahkan. Nanti silahkan untuk jangka panjangnya dilanjut. Itu ya harapannya TEC ini bisa memberikan dampak bagi teman-teman, dampak dan apa ya, manfaatnya gitu. Mungkin nggak hanya dari segi materi, dari tadi segi interaksi sosialnya, dapat teman baru, ataupun kita juga menekankan kepada gimana sih teman-teman ini yang penting berani dulu gitu untuk bahasa Inggris, yang penting percaya diri dulu gitu. Nah, kita berharap TEC ini bisa selalu jadi tempat teman-teman apa ya, percaya diri, kemudian tadi dapat teman baru, kemudian dapat teman baru, percaya diri, terus ya bisa jadi tempat safe space mereka untuk belajar bahasa Inggris tanpa perlu malu dan takut gitu. Safe space dalam belajar bahasa Inggris tuh penting banget sih. Aku kerasa dulu tuh kalau ngomong, nggak tahu sih ya sekarang, cuman kalau dulu tuh aku mau ngomong bahasa Inggris sama rekan sejawat sendiri nih, itu tuh kayak udah diliatin gitu kan, udah dilirikin, so Inggris gitu kan. Tapi kalau dengan adanya TEC ini kan kita jadi safe place tadi. Betul. Setuju. Dan mungkin itu juga yang menjembatani UPT Perpustakaan dan Undipres dalam membentuk program ini, di mana pasti kan banyak yang teman-teman itu yang pengen belajar bahasa Inggris tapi nggak tahu di mana, nggak tahu sama siapa gitu kan. Mungkin tadi juga dari contoh Kak Arista juga kalau mau sama temen kadang dikira so Inggris banget, atau kayak apa sih gitu, atau mungkin gitu kayak kan. Jadi ada polisi grammar kayak grammarnya salah loh gitu kan, jadi kayak udah bikin males gak sih, yang bikin kita males ngomong bahasa Inggris. Betul. Nah di sini TEC ini pokoknya jadi safe place teman-teman untuk bicara bahasa Inggris gitu. Mungkin untuk nah ini tadi harapan, disinggung rencana jangka panjang ke depan, panjangnya. jangka panjangnya. Oke. Jangka panjangnya tuh TEC tuh kami ingin melebarkan sayap kami ke teman-teman tendik. Jadi kita tuh ingin menunjukkan kalau ini tuh nggak untuk mahasiswa aja. Betul, ini bisa untuk tendik yang mereka itu tuh butuh tempat Safe place tadi ya. Safe place tadi itu toh. Nah, selain itu ingin berkolaborasi juga dengan contohnya mungkin kita ingin berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bahasa Inggris, apalagi tentang TOEFL. Itu kan mahasiswa zaman sekarang kan butuh banget ya untuk TOEFL gitu. Kita pengen banget nih kayak mungkin bisa mengadakan workshop bagaimana belajar TOEFL yang baik dan biar bisa lulus
gitu. Dan yang pasti kita ingin tetap konsisten dalam mengadakan kelas ini, karena konsisten itu tuh susah. Ya, itu yang paling penting ya, Iya, itu yang konsistennya paling ya. penting untuk TEC ini. Dan yang pasti kita juga butuh dukungan dari teman-teman juga. Misal teman-teman mau ada request tema atau request materi, itu kita sangat terbuka sekali. Betul, bisa betul. bisa menginformasikan melalui DM. media sosial kita ya gitu. Oke, nice. Nih yang terakhir nih aku mau sedikit berbagi juga. Jadi kalau misalnya kemarin saya baca di artikel gitu, kalau misalnya kita berbicara menggunakan berbagai bahasa, itu sebetulnya kita adalah termasuk orang-orang yang golongan cerdas. Karena tidak mudah untuk berbicara itu nggak cuma 2 bahasa. Pernah nggak yang ngomong tuh kalau misalnya dengerin, "Hi, good morning. Wes ngopo iki?" Wes sarapan lur. Nah itu tuh katanya itu adalah termasuk orang-orang yang cerdas karena bisa men-switch otaknya untuk iya. menarik data-data bahasa-bahasa lain. Tuh. Jadi buat Pusdip yang pengen belajar lagi, yang pengen mendapatkan safe place tentang bahasa Inggris dan pengen tadi apa Kak? Berbagi tema ya, Berbagi tema, topik gitu. atau menjadi fasilitator di TSC bisa banget ke sosial media UPT Perpustakaan dan Undipres. Betul. Nah untuk closingan hari ini mungkin ada nasihat-nasihat sedikit. Mungkin dari Kak Salma ya. Belum siapin lah. Waduh, nasihat apa Kak Salma? Oke, Buat mungkin teman-teman yang masih ragu tuh loh, kan itu tadi Iya, takut iya. sama polisi bahasa, Iya. terus nggak pede itu. Apa deh nasihat buat Pusdip ini? Oke, mungkin sedikit aja gitu ya. Yang penting kita ini mau dulu belajar Yes. dulu. Apa ya? Jangan ragu, jangan takut. Jangan malu, kalau- jangan ragu. Kalau nggak salah dengar saya baca CV-nya Mbak Salma nih pernah ikut ISEC ya Mbak ya? yes. Nah, jadi ketahuan dikit dah. Atau kita agak perpanjang dikit ya durasinya ya, boleh ya? Boleh Bu? Oh 22 menit, udah Tak 22 terasa. menit. Oke, berarti Aisyahnya nih kita ceritanya Yes, Kak. Yes. next time ya, boleh ya? Oke. Boleh. Nah tapi kan untuk memulai kita mengikuti seperti Aisyah itu kok butuh banget niat, terus Iya. apa ya mungkin Kak? Mungkin ini sih tadi ngelanjutin yang tadi jangan apa ya? Jangan dengerin ketakutan diri sendiri. Jadi udah diterabas aja gitu. Berani dulu aja, mulai dulu aja gitu. Nih, kalau Mungkin itu nasihatnya ya. Kalau kata Mbak Shirley nih biasanya saya dengar gas we lah. Gas satset. Oke, kalau nasihat dari Mbak Shirley selain gas satset ya. Oke. Please be yourself and be brave. Use English dong ya. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Shirley udah Iya, gabung sama-sama. bersama kita hari ini, dan juga terima kasih banyak Mbak Salma. Terima sudah kasih. berbagi cerita dengan kita. Mungkin boleh ya kita podcast selanjutnya tentang Isaac. Boleh. Boleh. Oke, terima kasih juga buat Pusdip yang sudah nonton podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Pusdip Talk, let's talk.